Shalom. How are you all today? I hope you all are doing well, and I want to encourage all of you at this moment, right now, and this morning, to worship God, to prepare to listen to His Word, and I want to start this service up in the word of prayer. Thank you, Heavenly Father. Thank you that you have been so great to us, and thank you that you have died on that cross for us. And God, I just want to pray for every single person up into your hands that is watching this live stream, God. Let their lives be a blessing and protect them wherever they go in this crisis and this pandemic, God. And I just want to lift if they have struggles, God, we just want to let you just be the center of it all and you just shine through it all, Jesus. And I just want to lift this service up to your hands and, everyone that can watch in wherever they are watching, God, let it be a blessing and just let us be filled by your Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Let's prepare our hearts to worship. Tuhan hadir di baik kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi bahinmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Tuhan hadir di baik kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Oh, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi bahinmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Dah hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi bahinmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak dan kemuliaanmu. Nyanyikan sekali lagi. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi bahinmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak
Yang ku napa hanya kemuliaan-Mu. Ya Tuhanku, kami memuji Engkau Tuhan. Kami rindu ya Engkau Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Meski langit tanpa surut, awan gelap pun mengadu, hadapi badai melamun gelombang, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surut, awan gelap pun mengadu, hadapi badai melewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Engkau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Sekali lagi, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Terima kasih ya Tuhan. Oh God, you are great. You are so great. Oh. Sing the splendor of the King. The splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice. The trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great
is our God. And oh, we see how great is our God. Age to age He stands, and time is in His hands. Beginning and the end, beginning and the end. The God and three in one. Father, Spirit, and Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, we'll sing how great is our God. Oh, name above your name, the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Oh, name above all names. You are name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Come on, sing. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, we sing how great is our God. Come on, sing all with all we have. How great is our God? Sing with me, how great is our God?
Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat kesempatan yang indah di mana kami boleh beribadah Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, baik di rumah ataupun di mana Tuhan, kami percaya Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Tuhan. Kapanpun kami mau beribadah, kapanpun kami mau memuji dan menyembah Engkau, Engkau selalu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau urapi Tuhan, supaya firman ini boleh memberikan kami kekuatan Tuhan, memberikan kami penghiburan Tuhan, memberikan kami semangat yang baru Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan yang mau menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Supaya hamba-Mu boleh berbicara sesuai dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari kita yang siap, kita sama-sama katakan, amin. Shalom saudara-saudara, ada sukacita saudara, saya percaya saudara pasti ada sukacita yang besar, karena saudara selalu dekat dengan Tuhan, amin saudara. Saudara, hari ini saya mau menyambung khotbah saya minggu yang kemarin, minggu yang lalu, yaitu masih tetap di Mazmur 23 saudara. Tetapi hari ini saya mau sambung ke Mazmur 23 ayat yang ketiga saudara. Saudara, hari-hari ini saya ingin saudara supaya kita terus menerus merenungkan firman Tuhan. Selain merenungkan Mazmur 91, kita juga merenungkan Mazmur 23 saudara. Karena ini adalah ayat yang sangat luar biasa yang memberikan kita kekuatan saudara di tengah-tengah menghadapi begitu banyak permasalahan yang terjadi hari-hari ini saudara. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita atau handphone saudara atau apapun saudara yang ada isi firman Tuhannya di dalam Mazmur 23 ayat 3 saudara. Mazmur 23 ayat 3. Sudah dapat semua saudara? Kalau sudah dapat saudara, saya akan bacakan buat saudara. Ya. Mazmur 23 ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya saudara. Saudara, ianya ini saya akan ganti menjadi Tuhan saudara. Saya akan bacakan ulang dengan menggantikan ia dengan Tuhan. Ya. Tuhan menyegarkan jiwaku, Tuhan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya saudara. Saudara, Tuhan berjanji bahwa Dia pasti akan menyegarkan jiwa kita saudara. Saudara, saya dengar begitu banyak dari teman-teman, dari orang-orang, dari siapapun bahwa hari-hari ini bukanlah hari-hari yang semakin baik saudara. Akan terjadi hal-hal yang makin hari makin membuat kita merasa sepertinya ketakutan saudara. Akan membuat kita begitu tertekan. Apa yang terjadi di hari-hari ini akan membuat kita khawatir, akan membuat kita cemas, akan membuat kita depresi saudara. Tetapi firman Tuhan yang datang kepada kita hari ini, yaitu Mazmur 23 ayat 3, ia menyegarkan jiwaku. Itu adalah janji Tuhan yang pasti saudara. Itu adalah janji Tuhan yang iya dan amin kalau saudara selalu merenungkan dan mengaminkan firman Tuhan ini. Kenapa saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur 23 ini saudara? Saya ingin sampaikan, saya ingin memberitahukan kepada saudara bahwa karakter Tuhan, nature-nya Tuhan, yaitu Dia adalah Allah yang sangat baik di tengah-tengah situasi apapun yang kita hadapi saudara. Itulah karakter Tuhan yang tidak bisa Dia sangkal dirinya sendiri. Dia baik. Saudara, di dalam Mazmur 23 adalah dituliskan oleh Daud saudara, dikatakan dengan judul bahwa Tuhan gembala yang baik. Sebagai gembala yang baik, Tuhan itu pasti dan pasti berjanji bahwa Dia pasti akan menyegarkan jiwa kita. Ia menyegarkan jiwa kita, saudara. Sebagai gembala yang sangat baik, Ia berjanji pasti menyegarkan jiwa kita.
Saudara, saya teringat akan firman Tuhan di dalam perjanjian baru di dalam Matius pasal 11. Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Saya akan bacakan kepada saudara. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Sampai di sini. Yang menjadi highlight saya ketika saya membaca ayat ini yaitu Matius 11 ayat 23. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyegarkan jiwa kita ketika kita terima undangannya untuk datang kepadanya. Amin saudara. Saudara, mungkin hari-hari ini saudara mengalami satu tekanan. Saudara, banyak sekali saya dengar dari teman-teman saya dari Indonesia, mereka menghubungi saya, mereka berkata, wah, hari-hari semakin sulit. Bahkan pengusaha-pengusaha mau memberikan THR kepada karyawannya tidak gampang. Karena pekerjaannya, penghasilannya, omsetnya turun 70-80% saudara. Dan mereka mengalami ketakutan. Dan mereka mengajak saya berdoa bersama-sama. Dan saya kasih ayat kepada mereka bahwa marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat. Karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, ini adalah undangan dari juru selamat kita, dari Tuhan kita yang sangat baik, dari gembala kita yang sangat baik saudara. Saudara, kalau saudara ingin mengalami kelegaan, kalau saudara ingin supaya hati saudara lega, beban berat saudara terlepaskan, maka hal pertama yang saudara harus lakukan yaitu saudara melangkah menerima invitasi, undangan dari Tuhan kita, dari juru selamat kita, dari Yesus Kristus kita, dari gembala yang baik yang selalu bersedia memberikan kita kelegaan. Karena ini adalah satu undangan. Kalau saudara datang, maka dia pasti memberikan saudara dan saya kelegaan. Yesus berkata, datanglah kepada Yesus. Artinya apa? Ketika saudara datang kepada Yesus, saudara ceritakan dengan jujur saudara. Apa yang saudara alami, apa yang menjadi pergumulan saudara, apa yang menjadi hal-hal yang saudara ingin supaya Tuhan berikan kelegaan. Saudara, dia adalah Bapa yang sangat baik saudara. Dia adalah seorang Bapa yang sangat baik. Tuhan itu adalah Bapa yang mengenal isi hati kita. Tetapi dia ingin supaya kita curhat kepada dia saudara. Seperti seorang ayah kepada bapaknya. Atau seperti kepada sahabatnya. Apapun saudara, katakan dengan jujur kepada dia. Persoalan saudara, pergumulan saudara, kecemasan saudara, kekhawatiran saudara. Semuanya saudara, serahkan. Datang kepada dia, curhat kepada dia dengan jujur dan terbuka, karena tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di mata Tuhan. Amin saudaraku. Saudara, dia berjanji ketika kita datang kepada dia, ceritakan dengan jujur, kita sujud dan menyembah dia, maka dia berjanji. Dan ketika dia berjanji, dia tidak pernah mengingkari. Dan firman dia ialah iya dan amin. Dia berjanji pasti memberikan kelegaan kepada kita. Dia pasti memberikan kelegaan kepada kita. Saudara, saya mau bersaksi tentang pengalaman saya saudara. Saudara, pada tahun 1999 saudara. 1999. Waktu itu saya baru menikah saudara. Dan saya punya satu usaha. Dan usaha saya lumayan saudara. Tetapi karena saya banyak menghabiskan waktu saya waktu itu mengurus pernikahan saya.
Maka saya tidak sempat untuk mengurus usaha saya, bisnis saya. Akhirnya saya ditipu, saudara. Ditipu habis-habisan oleh rekan bisnis saya. Sampai saya benar-benar habis, tidak punya apapun juga, saudara. Tidak punya tabungan, tidak punya uang lagi, saudara. Dan barang-barang saya semua diambil semuanya, dan setelah dihitung-hitung saya masih punya hutang yang lumayan, saudara. Yang lumayan buat saya. Nah, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah rajin melayani Engkau, saya sudah perpuluhan, saya sudah memberi dan segala macam. Tetapi kenapa masih bisa terjadi seperti gitu? Tetapi tidak lama kemudian saya datang kepada Tuhan. Saya tutup kamar saya berdoa. Saya berdoa 1 jam, 2 jam, 3 jam. Saya berbahasa roh, berdoa, saya baca firman Tuhan, saya dengar kaset-kaset khotbah. Satu hari masih belum melega hati saya. Karena saya baru nikah. Nanti saya mau kasih makan apa buat istri saya? Uang tidak ada di tabungan. Saya berdoa lagi sama Tuhan. Saya datang kepada Tuhan, saya ceritakan secara jujur apa yang saya alami dan apa yang saya harapkan dari Tuhan supaya Tuhan lakukan buat saya, saudara. Dan setelah saya datang dengan jujur kepada Tuhan, saya ceritakan semua apa yang saya alami, apa yang ada di dalam hati saya. Dan saya ampuni orang yang menipu saya. Saya berdoa lagi, saya lebih dekat lagi dengan Tuhan. Tiba-tiba saya merasakan ada satu beban yang sangat berat itu terangkat, saudara. Ada damai sejahtera yang luar biasa yang terangkat, yang datang, yang masuk. Ada satu damai sejahtera yang melampaui akal pikiran saya, saudara. Yang membuat saya merasa kok ada sukacita. Ada sukacita yang di luar nalar pikiran saya, saudara. Yang saya alami, saudara. Saya datang kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kelegaan kepada saya. Saya datang kepada Dia dan Dia sungguh-sungguh memberikan saya satu sukacita. Di tengah-tengah himpitan permasalahan, saya ditagih hutang. Di tengah-tengah himpitan permasalahan saya berpikir, besok saya mau makan apa? Besok istri saya mau kasih makan apa? Karena uang saya udah gak ada. Di tengah-tengah himpitan permasalahan saya, kekhawatiran akan masa ini dan masa depan saya, bagaimana nantinya. Saya datang kepada Tuhan Yesus, saya sujud di altarnya, saya menyembah Dia dengan sungguh-sungguh, saya menerima undangan Dia yang mengatakan bahwa datanglah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan benar. Tuhan berjanji dan Tuhan tidak bohong. Dia memberikan saya kelegaan yang luar biasa, saudara. Dia memberikan saya sukacita. Dan Tuhan katakan bahwa sukacita itulah kekuatanmu. Sukacita itulah yang akan memberikan kamu pengharapan. Sukacita itulah yang akan memberikan kamu kelegaan. Sukacita itulah yang akan memberikan kamu kemenangan. Dan tiba-tiba saya sepertinya tertawa sendiri, saudara. Tiba-tiba saya merasakan ada sukacita dan saya berdoa dan saya tertawa. Sepertinya dapat holy laughter, saudara. Satu ketertawaan yang suci yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita yang dari dalam. Yang Tuhan berikan kepada saya yang dari dalam, akhirnya saya ketawa, saudara. Dan setelah saya ketawa, saya benar-benar merasakan satu kelegaan yang luar biasa. Saudara, kalau Yesus bisa angkat beban saya, saudara. Kalau Tuhan Yesus bisa angkat beban saya yang sangat berat yang saya rasakan. Diganti dengan kelegaan, diganti dengan damai sejahtera, diganti dengan sukacita. Kalau Yesus lakukan itu untuk saya mau pastikan bahwa Yesus pasti melakukan untuk saudara dan untuk saya juga. Tuhan menyegarkan jiwaku. Tuhan menyegarkan jiwaku.
marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan. Saudara, setelah Tuhan menyegarkan jiwa kita, maka apa step selanjutnya saudara? Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, setelah saya mendapatkan kelegaan dari Tuhan, apakah hutang saya sudah lunas? Belum saudara. Apakah masalah saya sudah selesai? Belum saudara. Tetapi step yang pertama saya sudah dapat kelegaan saudara. Step pertama saya sudah dapatkan sukacita. Walaupun secara fisik, secara kenyataannya, faktanya masalah saya belum selesai. Hutang saya masih ada. Tetapi Tuhan sudah memberikan saya kemenangan. Sudah memberikan saya sukacita. Dan banyak anak-anak Tuhan berpikir setelah kita berdoa dan memperoleh kelegaan, masalah sudah selesai. Waktu saya berdoa dan mendapatkan kelegaan, hutang saya belum terbayarkan juga. Belum saudara. Tapi saya mendapatkan kelegaan. Dan setelah mendapatkan kelegaan, Tuhan ingin menuntun kita, memberitahukan kepada kita jalannya yang benar saudara. Bagaimana menghadapi masalah itu dengan baik dan benar. Bagaimana cara kita menghadapi masalah. Menuntun di sini dikatakan, menuntun artinya bahwa Tuhan ingin bergandengan tangan, menuntun kita step by step untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang kita hadapi. Tuhan ingin memberikan kita jalan keluar. Pertama Tuhan ingin supaya kita enggak panik. Pertama supaya Tuhan ingin kita ada sukacita, tidak stres. Karena orang yang panik, orang yang stres tidak bisa menyelesaikan masalah dengan akal yang sehat, sound mind. Tetapi Tuhan ingin supaya kita dapat kelegaan, lalu Tuhan menuntun kita step by step untuk menyelesaikan setiap permasalahan kita. Amin saudara. Saudara, itu terjadi tahun 1999, sekitar 21 tahun yang lalu. Dan saya masih sering mengalami hal yang sama ketika saya mengalami masalah yang pelik, masalah yang tidak bisa saya selesaikan sendiri, masalah pergumulan yang berat yang saya alami. Saya masih sering datang kepada Tuhan dan berdoa sampai Tuhan juga masih sering memberikan saya kelegaan saudara. Amin saudara. Dia menuntun kita untuk menyelesaikan permasalahan kita. Selangkah demi selangkah. Bukan dengan cara jalan pintas. Bukan dengan cara shortcut saudara. Tetapi dia menuntun kita di jalannya yang benar. Menyelesaikan setiap permasalahan kita dengan cara yang benar. Kalau dengan cara shortcut, dengan cara yang pintas, dengan jalan pintas, itu gampang saudara untuk menyelesaikan. Tetapi akibatnya tidak benar. Akibatnya tidak baik. Tetapi oleh karena namanya dia menuntun kita untuk menyelesaikan permasalahan kita dengan benar. Haleluya saudara. Oleh karena apa? Oleh karena namanya. Oleh karena namanya. Bahasa Inggrisnya for his name's sake. Supaya namanya dimasyurkan. Kalau kita bisa keluar dari permasalahan yang besar yang kita hadapi. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan berikan kita kelegaan. Tuhan menuntun kita untuk menyelesaikan dengan caranya yang benar. Bukan dengan cara kita sendiri. Bukan dengan kemampuan kita sendiri. Dengan caranya yang benar. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin saudara-saudara. Supaya nama Tuhan itu sungguh dipermuliakan. Supaya nama Tuhan dibesarkan. Oleh karena namanya yang luar biasa.
supaya benar-benar kita bisa menjadi kesaksian. Kalau saya boleh berada di sini dan berdiri di tempat ini, saya juga menyaksikan kebesaran Tuhan kepada saudara, bahwa saya juga banyak permasalahan, tapi ketika saya datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan saya kelegaan dan Tuhan memberikan saya jalan keluar. Bersama-sama dengan Dia melakukan perkara yang besar supaya saya bisa menyaksikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar oleh karena namanya. Saudara-saudara, banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang berjumpa dengan Tuhan oleh karena namanya. Abraham ketika Tuhan suruh untuk datang ke Gunung Moria memberikan korban Ishak, Abraham berjumpa dengan Tuhan sebagai Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Saudara, nama Tuhan itu luar biasa, saudara. Nama Tuhan itu Jehovah, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Tuhan ada panji keselamatan, Jehovah Shalom, Tuhan yang memberikan damai sejahtera, Jehovah Jireh, El Shaddai, El Elyon, Adonai, Yahweh, Jehovah Shammah. Banyak sekali nama-nama Tuhan yang bisa aplikasikan ke dalam kehidupan kita, saudara. Saya berdoa supaya saudara berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Dan saya berdoa supaya Tuhan ketika saudara punya masalah, saudara datang kepada Dia, dan saudara curhat kepada Tuhan, dan saudara dapat berjumpa secara pribadi dengan Tuhan yang luar biasa itu. Haleluya saudara. Saudara, saya berdoa supaya firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini boleh memberkati saudara, boleh memberkati keluarga saudara, boleh memberkati pekerjaan saudara, dan memberikan jalan keluar kepada saudara. Oleh karena nama Tuhan yang luar biasa itu. Haleluya. Berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Tuhan, Engkau tidak pernah mengingkari janji. Ketika kami datang kepadamu, maka Engkau pasti membuka jalan bagi kami, memberikan kami kelegaan, dan Engkau berjanji bahwa Engkau akan bersama-sama dengan kami untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang kami hadapi, bukan dengan cara-cara dunia, tetapi dengan cara yang benar. Oleh karena nama-Mu Tuhan, supaya kami dapat menyaksikan kebesaran-Mu, supaya kami dapat menyaksikan sungguh Tuhan itu Allah yang hidup dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.